Disampaikan Pak terkait polemik aja di Pantai Timur Pangandaran ini seperti apa nih dari kumpulan pengusaha wisata di Pangandaran. Silakan Pak. Oke, kita selama beberapa waktu hari kebelakang itu kita tidak diam, kita terus melakukan koordinasi dengan para pelaku wisata, dengan masyarakat Pantai Timur terkait dengan penolakan KJA. Jadi setelah pertemuan kemarin kita di Bandara Sisi Air, ya, itu sebenarnya inisiatif kami, bukan inisiatif Ibu Susi Pujiastuti, bukan inisiatif Ketua HNSI. Kita sebagai pelaku wisata di Pantai Timur dan masyarakat Pantai Timur menghimpun diri dan kita datang ke Ketua HNSI, kita datang ke beliau Ibu Susi untuk meminta dukungan yang pada akhirnya pelaksanaan untuk deklarasi kesatuan para pelaku wisata itu kita laksanakan di Beach Street, ya, di Bandara Ibu Susi Air. Itu atas inisiatif kami, dan hari ini kita masih dalam satu ikatan, masih dalam satu semangat untuk tetap menolak KJA. Adapun saat ini ada beberapa kantor terhadap terhadap beberapa tokoh kita yang kita anggap bisa mewakili kita. Kemudian di media ada beberapa kantor yang memojokkan. Saya kira itu tidak akan mematahkan dan tidak akan menyurutkan semangat kami untuk menolak KJA. Kita tetap dalam satu barisan, kita tetap dalam satu komitmen untuk menolak KJA. Bila terindikasi atau bila ada tanda-tanda mereka melakukan pergerakan satu langkah saja, kita akan melangkah 10 langkah. Ya. Mereka 10 langkah, kita akan 100 langkah. Ada 1040 kepala keluarga yang menggantungkan hidup di Pantai Timur ini. Maka atas dasar itu, atas dasar moral dan atas dasar nurani, kita tidak akan diam. Kita akan terus bergerak dan kita akan terus menyuarakan Pantai Timur untuk menolak KJA. Sejauh ini mungkin apa yang dilakukan dan informasi sudah sampai mana nih untuk dari kegiatan pelaku usaha? Kemarin ada kabar bahwa kita akan diundang di pertemuan mediasi atau diskusi para pihak. Ada dari akademisi, ada dari Unpad juga datang. Dekan, ada juga dari kita nelayan, dari pelaku wisata. Nah, kita akan datang, tapi yang kita sampaikan tidak akan berbeda. Kita akan menyampaikan suara yang sama, kita akan menyampaikan komitmen yang sama untuk menolak KJA. Karena itu akan berdampak dan akan sangat dirasakan oleh 1040 kepala keluarga yang mengais, menggantungkan diri hidupnya di Pantai Timur ini. Apa KJA ini masih beroperasi? KJA untuk yang baru, yang dari PT itu belum beroperasi, tapi sudah mulai diturunkan dan sudah mulai dipersiapkan untuk beroperasi untuk pembangunan. Dan itu titiknya tepat berada di posisi tempat water spot main, tempat perahu nelayan lalu lalang, tempat perahu pesiar, perahu wisata dan sebagainya. Dan itu sangat mengganggu kita, mengganggu aktivitas pariwisata, mengganggu semua kegiatan-kegiatan yang ada di Pantai Timur. Terkait riset dan teknologi sains ini gimana? Begini. Oke, kita butuh ilmu pengetahuan, kita butuh teknologi, sains, dan sebagainya sebagai suatu keniscayaan berkembangnya suatu kehidupan di semua level, baik pemerintahan, masyarakat, dan sebagainya. Namun saya menyarankan kepada para akademisi, kepada para ilmuwan, bila kalian mengembangkan dan meneliti suatu apapun, maka dasarilah itu dengan Manusiaan. Satu, moral dan kemanusiaan, dan yang kedua, dasar spiritual, agar setiap langkah yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai yang terkait dengan kehidupan masyarakat secara umum. Saya ingatkan, tidak lucu ketika riset kemudian diterapkan dalam bentuk misalkan KJA, ini harus mengorbankan masyarakat yang secara turun-menurun puluhan tahun, ratusan tahun menggantungkan hidup di Pantai Timur. Ini menjadi tidak lucu ketika perguruan tinggi menjadi kontras, menjadi bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat nyata. Nah, ini sangat tidak lucu dan saya kira sangat tidak ideal. Maka saya minta kaji ulang agar kemudian penelitian yang dilakukan oleh akademisi itu
real nyata dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekarang saya tanya, kalau KJA ini punya manfaat untuk masyarakat, saya tanya hari ini apa manfaatnya dan siapa yang menerima manfaat? Maka tunjuklah orangnya, gitu. Maka RIAK ini adalah salah satu dinamika yang kemudian timbul karena mereka merasa terancam dan sudah merasakan dampaknya dari keramba yang sudah terpasang. Nanti bisa di sini ada rekan saya juga pelaku wisata bisa menambahkan bagaimana terkait dengan KJA dampaknya terhadap pariwisata. Siap, oke silakan Pak. Oke, jadi kalau menurut saya sih sebetulnya ini sangat berdampak, bukan lagi berdampak, bahkan mematikan. Karena ada 1040 orang yang menggantungkan hidup, berusaha dengan modal seadanya, dengan tekad berusaha di Pantai Timur, dan jikalau KJA itu terbangun, itu maka akan sangat merugikan. Dan dampaknya berarti progres pengangguran, bukan progres menciptakan lapangan kerja, gitu. Jadi kami ini sebetulnya nggak sekolah, tapi bisa berusaha dan kami memanfaatkan alam yang ada di Pangandaran. Tepatnya kami berlindung dari alam. Kenapa? Water spot, banana boat, perahu pesiar berada mepet ke arah cagar alam. Itu karena mengantisipasi dari keamanan wahana water sport ataupun jet ski. Dan jikalau kami memang di sini dibentuk untuk KJA, itu kami harus bergeser ke arah utara, itu nggak bisa karena ombaknya yang nggak mumpuni. Dan jikalau Bapak mau coba untuk yang menentang adanya KJA di pinggir cagar alam ini, kita coba Bapak naik banana boat di areal sebelah sini atau naik banana boat sebelah sana, itu akan sangat bahaya. Itu pegangannya bisa melukai banyak wisatawan dan nantinya akan jadi masalah di kemudian hari. Nah, kami dari pelaku wisata sangat dirugikan. Sangat dirugikannya bagaimana? Karena kami berusaha dari adanya wisatawan. Setelah kami membuat wahana sudah seramai ini dan kami hanya dimodali dengan modal keterbatasan, itu yang akhirnya dipatahkan, itu membuat pengangguran sama-sama. Ada sekitar 1.400 Pak. 1.040 kepala keluarga. Belum anak-anaknya, belum cucunya. Mereka sekolah, mereka makan, begitu. Dan saya tunjukkan, ini mereka coba lihat, para akademisi, para pengambil kebijakan, pemangku pemerintahan dan sebagainya. Ini adalah teman-teman yang setiap hari beraktivitas dari pagi sampai sore yang menggantungkan diri mengais rezeki di Pantai Timur ini. Dan saya kira pikirkan ulanglah itu, karena secara nurani pasti kita akan terdampak dari kebijakan itu. Kita semua masih satu langkah, satu komitmen, satu visi untuk kita menjaga Pantai Timur ini. Dan saya juga minta ke teman-teman untuk tetap kondusif, untuk tetap menahan diri, untuk tetap menjaga diri kita. Ya, kita tidak berharap melakukan satu hal yang sekiranya itu dapat merugikan diri kita dan orang lain. Insya Allah ini semuanya masih dalam satu komando. Pak, satu lagi Pak, ini kan hari-hari berarti di pesisir ya, artinya tahu betul kegiatan aktivitas di Pantai Timur. Nah selama ini dari pihak Unpad penelitian itu selalu di sini atau gimana? Ya, kita sebenarnya tidak menolak untuk penelitian ya, untuk kepentingan penelitian, karena penelitian itu nanti akan berdampak ke banyak hal. Yang kita tolak itu bukan penelitian, yang penelitian itu sudah berjalan, sudah ada, dan kita tidak persoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah kegiatan budidayanya, karena budidaya ini memakan tempat yang sangat luas, Pak. Sementara Pantai Timur ini cuma segini-gininya. Dari depan Hotel Pantai Indah sampai sinilah ya kita bisa melakukan kegiatan pariwisata. Selebihnya nggak bisa. Nah, titik KJA yang buat budidaya itu ya tepat di tempat kita sehari-hari melakukan kegiatan pariwisata, nelayan tradisional dan sebagainya. Nah, budidaya itu sudah berjalan sebelumnya sudah ada. Kita nggak persoalan untuk penelitian ya. Ya, penelitian berarti masih ada sampai sekarang. Masih ada. Nah, penelitian itu kan nggak butuh space yang luas ya. Cuman beberapa meter saja, dan itu saya kira juga tidak begitu mengganggu lah. Tapi kalau budidaya ini akan sangat memakan tempat yang luas dan sifatnya itu permanen, Pak. Kalau kita main jet ski, main water sport, perahu itu kan pintas lalu, bisa bergantian. Nah, keramba itu dia ngeplot permanen di situ. Maka nggak bisa dilalui sama perahu, sama jet ski, water sport dan sebagainya, apalagi jaring arat. Nggak bakalan bisa, Pak, mereka. Itu. Jadi real, nyata bahwa ini alasan kenapa kita menolak semua ini. Oke, Pak. Izin Pak, nama siapa, Pak? Saya Iwan, saya mewakili
semua stakeholder pariwisata yang ada di Pantai Timur dan di Pangandaran. Oke, cukup Pak.